Jelata, ketemu lagi sama Kang Bugel dengan kakak-kakak yang manis-manis dan ganteng. Gantengnya satu, karena cuma satu. Kali ini kan manis-manis tiga. Kita masih akan kupas, ya. Saya mau ikut manis nggak bisa. Gini. Gini Bang Er. Ya, kita masih akan kupas keseruan-keseruan kakak-kakak ini saat masih ada di SMA 92 ya. Tentunya dengan sekudak cerita yang tidak akan cukup ketika ini digoreskan halaman per halaman. Mungkin kalau ada satu buku mata pelajaran, kalau kakak-kakak ini satu orang saja menuliskan dari kelas 1 sampai kelas 3, rasanya ruang itu tidak cukup untuk menceritakan apa yang mereka alami. Baik suka, duka, kesel gitu ya terhadap situasi di sekolah, orang-orang yang ada di sekolah gitu ya. Bahkan dengan orang-orang kantin pun pasti mereka punya kenangan. Betul nggak sih nih? Iya, makan bakwan 5, aku 3. Iya, biar maju ya. Itu saya masih ngerasain loh Kak, karena 86 ya, 86 persis benar 86 itu saya kelas 1. 86 saya kelas 1. Berarti 86 kalian kelas 1 SMA. Saya kelas 1 SD. Kita satu angkatan. Cuma beda sekolahan. Kalau SMA 92 ASN-nya beda angkatan sama tujuan. Kalau ini sama angkatan, beda sekolahan. Kita di sebelah-sebelahan tuh. Kita di sebelah-sebelahan. Saya ingat banget itu ada ibu kantin yang dagang bakwannya tuh enak tuh. Bener gak sih? Betul, ada. Itu saya lupa berapa sih, 25 perak kalau nggak salah ya. Dulu zamannya kita itu. Masih ingat nggak kan siapa nama ibu kantinnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Lupa saya. Ayo. Siapa ya ibu? Kalau ibu kantin lupa. Kalau orang TU-nya itu paling si Emon keluarganya itu istri-istrinya dagang di situ. Itu ya? Iya. Nah, Yang staf ke sekolahan itu. Dan nama lupa. ibu kantin itu akhirnya menjadi ibu angkat saya. Oh. Karena anaknya dia seangkatan sama saya. Oh, gitu. Seangkatan sama saya. Dan dia itu kan si ibu ini kita manggilnya emak. Kita manggilnya emak. Emak ini kan tinggal di belakang. Karena suaminya TU. Iya. Ingat nggak sih ada TU yang maaf ya agak seperti saya ya tingginya gitu ya. Terus badannya agak gemuk. Iya ada. Ya. Pak Suryadi. Bogel. Ya, ya kan? Nah, itu istrinya yang dagang tuh. Istrinya dagang. Jadi kalau dulu Kalena dari SMA 92 lompat ke SD, nah saya kebalik. Karena nggak bisa masuk lewat depan, Lewat belakang. lewat belakang. Jadi lompat langsung ke rumahnya tuh. Jadi lompat tembok, merosot di pohon pisang. Pisang sekolahan itu Itu. Emon itulah yang laporin ke Pak Tobing. Pak Tobing ada siswa yang nyuri pisang. Iya benar. Kena lagi ya. Kena lagi. Jadi itu salah satu catatan jadi veteran. Wah, ini guru pokoknya yang menonjol kalau nggak siswa nakal, kalau nggak siswa yang duduk paling belakang. Gitu. Itu udah menonjol banget. Paling kelihatan tuh ya. Paling kelihatan, paling kesorot. Gitu ya. Nah, Kak, kan ada banyak tuh ya. Ada banyak, tapi si emak sih udah nggak dagang lah ya, karena memang anaknya juga. Anaknya tuh ada 3 yang di 92. Yang angkatan saya 97, terus di atas saya 2 tahun 95, berarti di bawah karate sama 95 kalau nggak salah dia benar. Terus satu lagi di bawah saya kalau nggak salah 3 atau 4 tahun. Itu di 92 juga tuh, gitu loh. Dan si emak, salah satu anaknya sekarang jadi TU juga. Jadi TU di 92. Nah, selain emak, siapa lagi sih dagangan favorit nih? Dulu tempat nongkrong. Bakso. Mie ayam. Mie ayam yang ada di dalam ya, bukan yang di luar ya? Iya, Dalam dalam kantin. Dalam kantin. Karena kan juga ada yang dagang di luar Iya. yang Mat Soleh. Kalau di luar kan tante. Iya. Tante Batak lebih benar. Tempat nongkrong tuh ya. Si Om yang mukanya melepuh itu. Betul. Pendeta itu. Oh, pendeta. Itu dia pendeta itu. Yang Itu di dia dalam pendeta. kantin juga ada yang itu. Ada. Ada ya? Ada. Apa jangan-jangan yang sampai sekarang masih itu juga kali ya?
tukang mie. Tapi saya nggak tahu itu generasinya dari tahun berapa tuh, dari mulai tahun pertama atau mulai dari angkatan di atas saya, karena saya masuk itu sudah ada gitu ya. Iya, kan tahun berapa itu yang kita reuni itu? Iya. Kan kantin udah pindah ke belakang kan? Iya, Pindah betul, ke- betul. Musola sih belum ya. jadi. Nah. Nggak tahu deh, mukanya udah beda-beda lah. Kalau Sima ada sih. Kantin itu udah pindah 3 kali loh, Kak. Oh. Jadi setelah yang di depan itu ya, pintu Oh, masuk. di depan. Nah, terus bergeser kalau Kakak pintu masuk yang sekarang tuh, Iya. itu kira-kira 20 meter. Tadi di situ tuh, di samping situ. Jadi persis sama sebelah-sebelah sama kantor guru. Oh iya. Jadi kalau selain waktu istirahat nggak ada yang berani Betul. belanja ke situ. Iya. Persis banget kelihatan. Iya, Kecuali anak kalau OSIS. guru. Nah, kecuali anak OSIS. Kita alasannya mau meeting. Itu kan persiapan kegiatan padahal nggak lapar. Khusus mah jadi ditanya. Itu dia itu. Itu hebatannya anak OSIS gitu ya. Iya betul. Itu kelebihannya. Kita bisa memanipulasi keadaan. betul. Ini pernah ngapain, Pul? Itu Dibuat pula persiapan. yang saya alami sebagai anggota OSIS di seksi PMR itu. Gara-gara Jadi itu setiap juga. ada pelajaran yang nggak nalar di saya itu. Alasannya rapat. Ada kegiatan OSIS. Alhamdulillah. Itulah. Tapi Istimewa iya, OSIS. zaman-zaman tahun 90-an itu masih bisa dijadikan tumbal ya, OSIS gitu ya. OSIS Iya, benar. jadi tumbal. Jadi tumbal gitu kalau Bantalan. bantalan gitu ya. Masih Aduh, asik lah untuk males masuk banget kantin ketemu. itu kayaknya enak gitu. Malas banget tapi kita nggak kabur dari sekolah. Nongkrong sengaja di kantin. Iya, betul. Nongkrong Iya. sengaja di Kak kantin. Lena kan tahu nggak Kak, antara ruangan kelas yang sebelah sini ada ruangan, ini ada jalan tembus mau ke belakang. Betul, Tuh. kebelah. Jadi PMR buat UKS. UKS. Itu tuh sekarang masih ada. Udah habis, kan udah tingkat semua. Iya. Bang. Udah tingkat semua, Bang. Itu ruangan itu yang paling dominan untuk lolos mau ke sekolah. Betul. Itu anak sebelah tuh SD. Mau ngapa-ngapain memori gangan itu. Iya. Guru nggak kepantau Jadi di situ. adik-adik ya, mungkin angkatan saya sudah tidak ngalamin itu. Tapi saya tahu posisi sekolah SMA 92 itu terbelah. Ada lorong ya. Ada Iya. lorong. Ada lorong Mm-mm. yang bisa kalau kata Bang Eri buat lompat ke sebelah gitu ya. Tapi begitu entah di tahun 95 apa 96 itu dijadikan ruang OSIS. Ditutup terus Iya. dijadikan ruang OSIS tengah-tengah. ruang UKS. Nah, UKS dan ruang OSIS. Maka tuh. adik-adik sekarang bersyukur banget sekolah adik udah lebih maju. Lebih bagus, Iya. maju. Labnya ada atau Ah. apanya segala ada. Zamannya saya itu ya bergantian antara anak A2, A1 gitu. Tapi nggak enak ya Bang anak sekarang nggak gitu ya. Nggak bisa kayak India. Kalau Nggak dulu ada kan kita pohon. banyak pohon. Iya benar. Kita banyak pohon ya. Iya. Jadi kalau udah, nongkrong di pohon jambu Iya, gitu kan. betul. Jadi antara lab kimia, lab biologi, sama kelas tuh kan masih ada tuh ya. Iya. Nah, Ada. tempat nongkrong di situ tuh. Nah, Hmm. itu ada yang sekarang nggak. Pokoknya di tahun Nggak nggak ngerasain. Nggak. Tahun 2003 ke atas tuh rasanya udah nggak ngerasain itu. Apa adik-adik Udah nggak masih sedep, udah nggak sedep. Udah nggak apa adik-adik masih ngerasain aroma justus? masih Bang. Masih. Masih. Karena masih produksi. Kalau Cuma awal sih yang- masih sampai sekarang. Nah, Cuma yang mungkin. adik nggak rasain aroma bantar gebang. Udah nggak ada. Sama Nggak ada. nggak bisa nongkrong di saung Saung, belakang. ya. Ini saya tahu ya. Saya ada satu cerita. Jadi memang zaman-zaman saya di SD sebelah itu suka melihat gitu ya kerumunan anak SMA 92 yang suka pada nongkrong. Ini saya mau tanya nih, apakah kakak-kakak yang di sini salah satu pelakunya nih? Main judi. Penjaga dia penjaga. Begitu ya? Di saung yang sawah itu belakang tuh ya. Penjaga. Udahlah kecil. Nih sama nih juga nongkrong kalau pulang sekolah. Nggak pernah. Jadi ada kejadian. Ah. Kenapa saya nggak pernah ke saung itu? Eh, Satu hari di sekolah lagi maulid. Oke. Kan saya Nasrani. Ah. Tapi ikut aja datang ke sekolahan. Iya. Sampai ke sekolahan, pada itu, gua main ke belakang lah. Jalanlah ke belakang tuh di pinggir sawah kan. Iya masih Iya kan? sawah ya. Ya, Masih sawah, masih masih sawah. sawah, iya. Kayak galengan. Iya. Bukan Jangan sawah, ilalang ilalang. Iya. Ilalang. Saya nggak tahu Iya. bagaimana tiba-tiba di depan saya ada ular kecil tuh, ular tanah. Ah. Dia nyamperin saya, ya kabur lah. Sejak itu saya nggak pernah main ke saung. Itulah pengalaman makanya saya kenapa nggak pernah nongkrong di saung. Terselamatkan dengan ular. Iya, enggak, saya balik, saya takut. Iya. Saya takut ular. Ini saya kabur. Udah dicium dia. Iya benar. Sejak itu Padahal saya itu sebenarnya pangeran loh kalian. mungkin. Ini ketinggalkan dia. Iya. Aduh, pangeran yang tersesat di alam-alam. Harusnya kena patok dulu. Iya benar. Baru ya. Jadi dia sepasang.
Iya, jadi suasana sekolah kita dulu ya sama 92 itu ke kanannya SD ya, ke belakangnya sawah, ke kirinya sawah. Dan ke kiri sawah ini kan sekolah itu kita ngadep ke sawah langsung tuh. Iya. Iya kan ya, ngadep ke sawah. Ngadep ke sawah. Pagernya masih pagar kawat yang kotak-kotak, Iya. nyambung-nyambung. Iya, benar-benar. Nah, Benar. tapi memang senior-senior kita ini gape kayak megeper. Iya, betul, Ya. betul. Jadi dipatah-patahin ujung-ujungnya, Patah-patahin. ya kan? Kalau mau Bolos. kalau gitu, entar dirapiin lagi tuh. Betul. Iya, karena saya ngerasain waktu kecil, karena susah masuk dari depan, lewat samping ya. Iya. Masuk. Tahu tempatnya. Benar. Nyusup-nyusup, gitu ya. Saya lupa tahun berapa ya, sempet lab kimia itu terbakar. Bakaran dengar juga. Iya, Dengar, dengar. Berarti sudah dilewat dari angkatan Karate sama Kanu ya? Iya, sudah. Kita Berarti udah lulus. Mungkin angkatan 95 atau 96 kali. Iya, bisa jadi itu. Karena itu kebakar itu ya, hebat banget itu menghabiskan setengah gedung Iya. lab gitu ya. Iya. Red yang ruangan Yang dekat sawah sana. apa namanya mikroskop Iya, kebakar. kebakar. Wah, saya Itu. nggak ada. Itu kan biologi sama kimia. Kalau fisika kan di belakang tuh, Iya, dekat iya. musola itu kan. Iya, iya. Nah, itu lab itu. Karena saya ingat banget, saya termasuk orang yang ngamanin barang-barangnya, saya amanin ke rumah. Ini Maaf dia. Bu Femi ya, maaf Bu Femi, Bu Tias, maaf. Karena saya penjahat aku. Wah, udah borgol, saya borgol. Maaf Bu ya, karena saya seneng lihat gelasnya itu. Gelasnya Berarti udah dari incor nih. gelasnya udah itu. Iya. Iya, jadi orang-orang pemadam masuk, karena saya orang pemadam, saya ikut masuk gitu kan. Nah, begitu keluarin, ya saya amanin gitu kan. Cuman saya lupa saya mau amanin mana, saya bawa pulang aja. Ya, Kak, selain tadi ada guru-guru ya yang memotivasi lah mungkin ya, sampai memberikan influence gitu ya, memberikan motivasi yang luar biasa orang-orang kantin gitu ya. Ada nggak sih gitu loh dari guru dan karyawan yang bikin bad mood gitu, bikin wah keselnya tuh luar dalam gitu. Kalian ada nggak? Ada gua itu apa penjaga sekolah ya? Siapa sih Emon apa siapa? Emon. Kan dulu ada bertiga kalau nggak Tiga. salah, Iya. 3 orang. Emon, Cepeh, sama Iya cepeh ya. Ah. Cepeh apa cepeh gitu kan. Heeh. Ya pokoknya tulisannya ya, tapi nggak tahu itu dibacanya apa gitu ya. Iya. Iya. Satu lagi Kalian- itu Pak Suri itu kali ya. bukan. Ada orangnya tinggi. Tinggi. Agak keriting ya. Ya. Ah. Dia itu tuh pas saya terlambat nggak boleh masuk, sakit hati banget. Akhirnya saya panggil kepala sekolah, tapi diizinin masuk. Saya anak emasnya kepala sekolah dulu. Dia. Kalau dia upacara kasih nyari saya. Wah, yang keren ya. Iya, nggak boleh masuk. Terlambat 5 menit aja udah sama dia udah nggak Ah. boleh masuk. Alasannya karena kepala sekolah. Ya udah, saya panggil kepala sekolah, bilang saya terlambat. Ih. Saya diizinin anak emas. Maksudnya itu suka sih masuk. Kita punya anak itu. Jangan kasih biar dia di luar. Tahu bagaimana itu panas matahari. Rati, ada nggak sih guru atau karyawan yang bikin kesel gitu sampai ya mungkin nggak sampai sekarang lah ya. Itu sampai sekarang itu. Oh, sampai sekarang? Di jasa 5, Papena. Almarhum kan? Iya, Almarhum apa iya. Kenapa sih? Gara-gara Papena itu telat masuk kelas. Ah. Jadi kita satu kelas itu kantin. Oh. Iya. Oh, lu yang keladinya berarti. Bukan, banyak juga. Giliran Mau ngaku dia. Giliran Ngaku dia dia. datang, Ah. wah kita kalau kabut tuh di kantin, Hmm. nongkrong bawa meja, ketangkep juga. Itu ngajar apa dulu? Tata negara atau PMP? Iya, Iya, tata negara. Tata negara ya? Iya. Temen saya PMP. PMP ya? Iya, tata negara. Karena PMP zaman saya Padion. Oh, tapi itu kalau nggak salah ada, nggak tahu ya, angkatan Kak Lena, Bang Eli sama Kak Rati sama Kak Nun, ada, saya sempat PMP saya itu, guru PMP saya Pak Muhammad Nurzen. Oh. Pak itu udah nggak ada. Enggak. Oh, belum masuk berarti, saya- bukan Iya, nggak ada, belum. belum masuk. Udah lulus kali. Iya. Iya, maksudnya ketika kakak ke Gurunya sekolah, belum. belum masuk belum, dia. iya, belum, iya, betul. Gitu. Jadi kayak Ateng dia. Iya. Orang kayak Ateng. Kecil, Oh, pendek kan? Ah. enggak. Pak Zen Saindang. Oh. Zen Saindang. Jadi pakai celananya juga segini. Udah ya kecil gitu ya, bogel gitu ya, tapi kalau kalau sudah marah itu bawa Sabetan. Garis. penggaris kayu itu yang Iya, panjang gitu. topingnya itu kan. Ya sama itu, Iya. kerjaan Pak Tobing, Pak Roni Pak gitu ya. Roni, iya. Iya.
Nah itu kayak gitu itu Pak almarhum ya, Pak Supena ya. Pas pernah ya. Tinggal di Ya sampai Bekasi sekarang lah tuh. ada 5 itu di jasa 1 5. Ijazah Untung ya. nggak penting. Iya. Dan Itu saya tata punya negara itu. punya cerita yang unik juga tuh dengan almarhum Pak Pena. Jadi setelah lulus, lama kan nggak ketemu Pak ya. Iya. Ceritanya saya nge-MC nih, karena saya ikut organ tunggal juga ya. Di daerah Kebantenan gitu ya, yang punya orang Ambon juga loh, Hena Pesi gitu ya. Itu satu ketika saya nge-MC kan ke sana. Terus ada bapak-bapak ngeliatin saya serius gitu kan. Wih, saya bilang saya panik juga kan. Siapa nih, jangan-jangan orang ngebaca saya gitu kan, atau mau ngapain saya kan. Begitu saya selesai, saya dipanggil. Bang Ibu, ada yang mau ketemu Pak RW. Pak RW. Nggak taunya Pak Pena. Assalamualaikum Pak. Hari sia, aing bayar mahal-mahal. Iya, itu gaya. Iya kan gitu. Gaya Sundanya dia kan gitu kan, udah kayak apa? Abah gitu ya. Abahnya kabayang kan gitu kan. Hari sia, aing bayar mahal-mahal. Sia MC-na. Aduh, berapa punten Pak? Main ke rumah. Wah, dikasih makanan segala macam, pulang dibawain buah. Itu kenangan menarik juga. Dan nggak tahu ya, pada saat kumpul-kumpul reuni yang keberapa saya juga lupa tuh, yang di bawah tenda tuh Bang R. Itu juga begitu habis ketemu Pak Pena, 4 hari berikutnya beliau meninggal. Saya jadi bingung, saya takut ketemu guru-guru yang sudah pensiun. Ketemunya langsung meninggal. Iya makanya. Bahaya nih. Berarti jangan deket-deket ya. Jangan deket-deket. Ribet. Jadi kayak asisten malaikat maut. Jangan-jangan Iya, iya, aduh. Itu sudah 2 guru masalahnya. Iya, benar. Tapi semuanya sudah pensiun. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu guru yang pensiun. Jangan ada yang mau diajak ke sini, Bu. Kak, siapa guru yang Paling atau karyawan yang bikin bad mood gitu, kesel? kalau karyawan sih enggak sih ya. Nah. Cuman guru ya itu Pak Supena. Pak Supena Ininya. juga ya? Abis dia kalau ngajar nulis mulu banyaknya. Tapi kan ganteng. Supena juga. Pas Supena juga kan ganteng. Iya emang. Nulis terus sampai di tembok. Di itu papan bor. Apaan tuh? Enggak ada yang nengok ke belakang. sampai itu satu baris bangku itu Meja. kita keluar. Oh gitu. Saking Iya, saking dia nggak lihat ya? saking betenya kita. Saking dia Sampai teman bilang begini. Buset. Teman bilang gini, Bon, lu mau keluar gak? Bete lu, dia nulis aja tuh dari tadi. Yaudah, ayolah. Ya, akhirnya kita buang tas di luar. Langsung diambil satu-satu. Kan dulu kan belum ada pagar tuh, masih Iya itu betul, doang kan. betul. Pas dia nengok itu satu garis gak ada. Besoknya kita dipanggil. Langsung rapot 5 Parah benar. Kata gue kurang aja lu gara-gara lu ya. Beneran si Rusdi tuh yang bikinin itu. Gara-gara lu ya gue jadi sampai kena tuh. Tuh lihat rapat gue sampai gini tuh. Udah sih biar itu nggak penting gitu ya. Memang nggak penting sih gitu. Iya. Tapi berwarna lah di rapat Iya, ini. iya. Tapi jadi dinamika ya. Iya. Jadi bagus ya. Bukan salah satu pelajaran yang menentukan kelulusan Iya, ya. Waktu itu ya, MP ya. Gitu. Tapi kan nyesek juga di 5 aja. Iya. Dan itu seumur hidup dilihat. PMP lagi ya. Iya. Ya tapi juga saya itu. negara. Jadi Iya, benar. kalau kakak ini marah anak-anak, coba lihat punya mama rapotnya. Iya. Udah nggak perlu lihat, sudah nggak ada rapotnya. Dulu saya Rapot juga mesti- sebel sama Pak Tobing tuh. Kalau ada salah sedikit bikin apa kayak itu kan. Prakarya. Iya, Itu iya, loh. iya, elektro. Itu sampai begini-begini tuh, awas bu, awas. kita pada perkumpulan tuh, awas kita pokoknya. Gue kesayangan Pak Taufik. Tuh, ya. Itu tuh, Oh, iya. kesayangannya dia. Saya itu tuh paling itu, aduh kalau udah mau nyabut itu pakai penggarisan kayu itu Kayu. kan, gue bilang Pak, kalau nggak ada kuku enak, kalau ada kuku. Jadi begini ya. Amsyong. Wah, itu Langsung itu. udah. Tangan suruh. Nah, adik-adik yang masih di sekolah ya, ini gaya guru Nah, ini guru begini nih. Pukul. Kepala kuncup. Pukulnya Ya kan? begini nih. Kalau sudah dikasih coba itu, telapak tangan diangkat ke atas, Iya. wih sudah berpikir kita, bakal seminggu nyututan ini. Betul-betul. Udah begini ya. Tapi Sama itu tuh, adik-adik sama itu zaman Bang. kami sekarang Sama nggak kayak Apa itu? bagi-bagi itu pemeriksaan rok. Ah iya itu Bu Eli. Bu Elizabeth ya. Ya Bu Elizabeth. Elizabeth kalau Padahal kalau udah saya itu segini, BK. kita tuh. segini aja. Iya, BK. BP. Oh, udah pertama ya? Sama yang BP. gendut ya? BP ya, BP. Bu siapa itu yang gendut itu? Yang gendut. Bu Elizabeth, sama satu lagi satu Bu tuh Elizabeth Batak. malah kurus, Elizabeth Mustika. kurus. Heeh. Ada BK satu lagi yang gendut Yang itu. Batak yang keriting itu? Iya. Iya. Gua juga Iya. tahu. Bu
siapa kita lupa lah. Pokoknya yang berdampingan sama Bu Elisa Iya, itu. iya, benar. Saya sempat di angkatan saya masih beliau juga. Iya. Masih dia Pokoknya juga. itu kalau pemeriksaan rok itu kita Udah. udah kabur-kaburan. Kalau sudah di atas lutut ya, Iya, benar. sudah mulai itu dibuka tuh jahitan-jahitannya tuh. Iya, betul. Bening deh, kan dibuka sobek langsung gunting. Ya, itu uniknya adik-adik ya. Kalau zaman sekarang itu wah, siswa diperlakukan begitu, besok gurunya langsung masuk penjara itu. Iya, betul. Makanya ada sekarang nggak kayak yang kami dulu. Iya, Walaupun Bang segalak apapun guru, tetap kami hormati, hargain, nggak kami Iya. laporin polisi. Betul. Karena nggak ada zaman dulu nggak ada. Nggak ada. Mereka memang mendidik, walaupun marah seperti apa. Saya suruh lari puterin lapangan pakai helm, itu mendidik. Mendidik, Iya, ya? betul. Iya, lari pakai helm, Ah. termasuk mendidik lah. Nggak mungkin juga kami lapor polisi. Sampai dijemur-jemur di lapangan tuh. Iya. Dan eranya kalau kita ngadu ke orang tua, Orang Malah Iya, benar. kamu berarti nggak bener kamu sekolah. itu zaman kita ya. Jangan, Iya, saya sempat kita ngerasain. iya. Saya sempat ngerasain. Jadi mending nggak usah lapor sama orang Iya, tua. jadi kita takut. Ketahuan. Kalau kita makanya. kita bodoh, kita nakal, itu kita takut ketemu sama orang tua. Iya. Benar. Iya kan? Tapi anak sekarang lapor Wah, orang anak tuanya sekarang. langsung ke Iya. ayo ke polsek. Ayo. benar. Repot ya. Yang jadi pertanyaannya kan gini nih ya kakak-kakak ya. Orang tua sekarang ini kan pasti seangkatannya kakak-kakak. Iya. Iya, betul. Berarti yang salah di mana ya? Salah mungkin zaman now zamannya, kali ya, Zaman zamannya. now gitu kan. Nggak, Zaman kan gini, sedikit lapor, gini. salah sedikit lapor, Nih. bicara dikit. Nah, kita coba menyamakan frekuensi nih ya. Nah, Saat waktu SMA, kakak-kakak diperlakukan apapun hukuman, kita tidak akan Enjoy. marah ya. Terima karena ngaku salah. Ngaku salah. Benar. Kalaupun misalkan kita ada melakukan perlawanan pada saat itu, gitu kan? Kita ribut dengan gurunya, Iya. gitu kan? Selesainya kita diskors atau kita dikeluarkan. Iya, betul. Begitu kita diskors atau dikeluarkan, orang tua bertanya-tanya, lu kok nggak sekolah tong? Iya. Gitu kan? Lu benar. nggak sekolah neng? Cuti. Cuti, gitu ya. Ada sekolah cuti. Temen saya ada lu nggak sekolah? Sekolah lagi di chat. Kita percaya aja tuh 3 hari. Iya, bener Besok banget. lagi, lu nggak sekolah? Gurunya lagi pada rapat mulu. Percaya aja Iya, tuh. benar. Orang Zaman sekarang dulu begitu ya, iya benar, gitu benar, loh. benar. Nah, ketika tahun 86, 89 sampai 94, berarti kan umur kakak-kakak ini sekarang sudah punya anak-anak yang gadis-gadis juga, Iya. remaja kan gitu. Iya, iya. Berarti kan anak-anak generasi sekarang dong. Iya. Gitu ya, yang dulunya orang tuanya merasakan gitu ya, merasakan sakitnya ketika dihukum gitu. Iya. Kenapa ya? Ini ada gradasi di mana ya? Saya Iya, nggak paham. dulu bahkan kalau kita dijemur di bawah tiang bendera masih bisa tertawa dan Iya. tersenyum. Asik nggak Lebar. belajar. Asik nggak belajar. Paling nggak 1 jam mata pelajaran ya. benar. Ya kan? Jadi di balik hukuman ada keceriaan. Panas Sampai jam keringetan istirahat. sampai jam istirahat. Asik nggak belajar, Iya, Pak benar, Bagong. Yes, lewat Pak Tobing. Iya kan? Kalau perlu kita telat masuk sekolah, kita kasih tahu itu pelajaran Pak Tobing. Oh, betul. Seneng lagi kalau guru nggak masuk. Nah, Nah, itu bebas woi gitu. Langsung Jadi- lari kantin. Adik-adik yang masih sekolah ya, please lah, gaya-gaya kalian yang cemen gitu, yang apa lembek gitu ya, Iya, gitu lah. mental Guru ini tempe. mental tempe gitu ya. Tapi padahal kata Bung Karno, lebih baik makan tempe, Iya. ya kan, hasil olahan sendiri daripada makan roti pemberian negara lain, orang lain. Iya, Itu kata Bung Karno. Tapi kenapa ya jadi mental tempe dikedepankan untuk orang-orang yang cemen gitu ya? Iya. Kita itu lebih parah loh, lebih parah. Saya ingat banget, saya dulu waktu Lebih SMP, saya sebenarnya nggak dari SD saya nggak SMP sih. Saya Langsung SMA. saya sanawiyah. Sanawiyah. Iya. Ya, saya nggak SMP, ijazah saya MTS. Iya. Dulu ya. Itu saya ingat banget, itu persis banget mirip kalau di 92 itu Pak Hasan Basri. Dan sama lagi kelahirannya. Iya. Dari sana. Dari Padang. Iya, Jadi iya. kita panggil beliau itu almarhum Datuk Maringgi. Pak Imdam Sik gitu ya, Datuk Maringgi dia. Pak Adima Paewa, inget banget itu saya. Rumahnya di tengah-tengah sawah dulu tuh di Marunda itu, tengah-tengah sawah itu rumah dia tuh. Wih, nanti kalau nggak lulus, udah begitu semua tuh. Habis rumahnya, tapi lulus semua. Jadi zaman saya ngerasa waktu sanawiyah SMP itu nggak hafal karena hari ini Quran hadis, besok ada pelajarannya Quran hadis dengan dia. Begitu kita baca nggak hafal,
Wih, zaman dulu kan guru-guru itu pulpennya besi kayak. Iya, iya. Nggak ada yang pulpen-pulpen. Nggak ada zaman sekarang. plastik. Parker, Iya. itu Parker. Parker nih. Parker, ya. Itu bisa ngebayang di slip di sini. 1, 2, 3, 4. Dijepit jari. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam tidak keluar, ya kan? Keluar dari bawah. Iya. Tapi enggak. Iya. Zaman saya enggak ada gitu. Iya. Kita Itu nggak bisa benar. ngaruh. Tapi sakingnya kita takut, Iya. kita nggak berani ngomong sama orang tua gitu kan. Iya. Udah tangan begini-gini, kenapa? Main bola, Mak. Keinjak gitu kan. Wih, kalau begitu kita bilang nggak hafal gitu kan. Oh, Iya. selesai habis sudah. Iya. Nggak dikasih makan kan. Gitu kan. benar. Nah, Dimarahin juga lagi. dimarahin juga gitu kan. Suruh Betul. nimba air gitu. Please, adik-adik yang masih sekolah ya. Baik yang nonton ini sekarang SD atau SMP. Ataupun adik-adik sekarang di SMA 92. Hargai guru kalian. Karena untuk menjadi seorang guru itu tidak mudah. Yes. Butuh pengorbanan. Dia mengorbankan bangun pagi, tidak melayani suaminya, tidak melayani anaknya, tapi langsung berangkat ke sekolah untuk melayani kalian. Iya. Mungkin cuma sempat di rumah bikin teh manis atau sekedar nyiapin telur dadar, Roti. ya kan roti, sudah gitu tinggalkan. Iya. Gitu loh. Banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang ibu dan bapaknya dari seorang guru. Ya kan? Iya. Kita hanya dijewer, disuruh lari gitu kan. Harus berurusan dengan polisi mereka-mereka. Ayolah. Ya kan? Boleh kalian namakan kalian generasi milenial, generasi Z atau apalah. Tapi ingat, guru itu orang yang menghantarkan kita ke pintu gerbang. Betul. Iya. Betul. 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 Kesuksesan. Kesuksesan. Betul. Susah. Setelah di pintu gerbang kalian mau jadi apa, mau kemana, itu terserah kalian. Iya. Guru pun nggak bakal mengingat kalian. Tidak akan ingat gitu. Tapi kita wajib ingat dia. Wah, kita wajib ingat Kita dia. wajib ingat dia. Karena apa? Kita mencetuskan cuma beberapa orang guru. Itu. Tapi guru mencetuskan ribuan siswa. Nah. Mau ada yang sukses, mau yang enggak, hargailah guru. Hargai ya. Iya. Jadi itu adik-adik ya. Ah. Sepakat ya, hari guru baru kemarin kita lalui gitu ya. Yuk sama-sama kita bantu mereka. Ya kan? Kalau perlu apa? Kita berikan sesuatu buat mereka. Iya. Gitu kan, kita datangi keluarganya, apa sih Betul. kesusahan apa segala macam. Iya. Mereka tidak akan ngomong, Berbagi rasa. berbagi rasa. Mereka tidak akan mengeluh pada kalian. Saya juga mau minta maaf sama guru-guru nih, ceritanya Bang Ipul. Gimana? Ada beberapa guru baru pada saat saya sekolah waktu itu. Jadi setiap ada guru baru, kami itu yang orang di belakang itu Petra. 2, 4. Teman-teman bangku terdekat udah callingan. Ada guru baru biasanya kan ngabsen. Dikerjain. Ah, Dia memperkenalkan diri, terus kemudian dia bertanya, si A, si B, begitu sebut nama saya, yang ngacung ini, Oh, gitu. Begitu yang disebut Ono, yang ngacung ngacung saya. Atau guru baru, nggak tahu orang-orangnya. Saya minta maaf kalau ada guru yang pernah kena Prank asal ya. Anak prank ya. Iya. 8 orang kami berganti nama saat itu. Setiap ada guru masuk, Gitu ya. saya Ipul yang nunjukin ini. Umpamanya beneran, Iya. beneran saat itu ada gitu. Saya minta maaf kalau pada saat ini Pak Guru atau Bu Guru itu nonton saya gitu. Nah, ya itu Cuma itu aja itu penyampaian. apa ya? Kalau sekarang anak bilang prank tadi kalian Iya. ya, prank kita ya gitu ya. Tapi prank kita tidak membahayakan, Betul. gitu ya. Tidak membahayakan. Tidak berurusan Toh dengan saya polisi apa pikir segala mereka macam. guru Iya. baru nggak bakal mengenal lagi. Meskipun Kenakalan ada zaman dulu lah. ada guru helmnya kita taruh Iya. kuah bakso gitu ya. Tega bener. Waduh, bahaya. Begitu dipakai gitu ya. Nah, terus dibawa di kursi mejanya kita taruh permen karet Iya, gitu kan. benar. Terus ada kenakalan-kenakalan kalau yang guru-gurunya cantik gitu ya. Iya. Nah, terus kita taruh kaca gitu Iya. kan kita pantulkan. Itu cuma anak-anak fisika yang punya ilmu begitu maksudnya. Ya kan? Pantulan cahaya, kaca kecil di bawah dipantulin lagi ke sini, pantul kita nonton. Wih, gawat. mantap ya. Warna merah, hitam. Iya. Langsung connecting the people. Wih, yang mau tontonan gratis, ayo 200 perak. Iya kan? Juara sekarang kan udah gede. Gede zaman itu. Karena roti. mie ayam aja 150 perak waktu itu Iya, kan gitu. benar. Kita punya 1000 itu bisa Zaman-zamannya. traktir teman-teman gitu kan. Gitu. Nah, kakak-kakak, sobat jelata, kayaknya kalau kita kumpul begini ya, Seru. 7 hari 7 malam. Iya, benar. Nggak akan habis ya. Habis. Maka saya bilang tadi, kalau kakak-kakak ini kita kasih buku 110 ya seperti buku mata pelajaran, tidak cukup ruang itu untuk menceritakan bagaimana kisah kita di sekolah. Ini kita belum berbicara bagaimana kisah cinta
Ya, ini baru kisah-kisah kenakalan. kisah kenakalan gitu ya, kisah kenakalan. Nanti di segmen berikutnya, di episode berikutnya kita akan bicara bagaimana kisah-kisah dulu ada yang senang dengan ini dengan ini dengan ini dengan itu. Akhirnya baliknya gue juga gitu kan. Bang Ijul, tapi kayak ada kisah memalukan nih. Gimana? Dari saya nih. Dulu ceritanya kita naik nih kelas 2 ya. Dapat bio lah. Oke. Iya. Cerita dulu. Iya. Udah ketawa duluan. Geli saking polosnya. Enggak, memang kalau bio bangga banget bisa masuk ke situ. Enggak, saya nggak bangga justru Bang. Oke. Terus saya nggak bangga. Saya masuk kan. Masuk. Anjay, zaman dulu nggak ada lah anjay. Wih, gua bio keren, cerdas, pintar. Masuklah kita di bio. Belajarlah bio. Bahasa Latinnya daun sirih. Malu kan? Mungkin kalau zaman sekarang gitu kan. Apa? Ya itu katanya. Nah kalau daun sirih karuan lah ya. Kita tahu. Kita tahu. Nggak tahu juga gua bahasa Latinnya apa. Pokoknya antara dua itu. Sirih kita nggak tahu. Langsung lah saya ngadep Bu Anggreni itu. Karena guru biologi dia. Bukan. Bu Agnes geologi. Bu Anggreni kepala sekolah Kepala dulu. sekolah. Tapi seingat saya dia sempat ngajar biologi, Bu. Angkatan saya. Enggak lah. Enggak. Kepala sekolah. Kepala sekolah dia kecil full ya? ya. Agnes kali. Bu Bu Agnes. Agnes Bu Agnes kali. ya? Iya, Bu Ya, Agnes. kalau Bu Bu Agnes Agnes biologi. Iya, benar. Nah, masuklah saya lapor tuh sama Bu Anggreni. Bu, saya mengundurkan diri. Kenapa? Tunggu Rat 1 semester lagi. Nggak bisa, Bu. Ah, udah malu. Kalau pakai topeng boleh lah kita pakai topeng Ariel. Enggak. Pokoknya kamu harus 1 semester dulu, Rat. Kan, wah ini mah nunggu gua nggak naik nih. Jadi veteran juga ya. Agak. Akhirnya kita kabur. Kaburlah kita ke SOS. Kita liatin tuh berandal-berandal di mana. Anak-anak nakal, sos mana nih, sos mana. Jadilah kita di SOS lagi. Itu yang memalukan. Karena dia nggak tahu. Gara-gara Nah, itu. itulah kenakalan zaman dulu kita Iya, ya. benar. Alasan nggak mau di bio ya. Iya, Iya. itu alasannya. Bukan nggak mau di bio. Kalau angkatan saya kembali Kak, kebetulan saya kan A2 ya. Jadi untuk membanggakan diri, gitu, untuk membanggakan diri, dulu zaman saya itu ada project Padayangan project. Angkatannya Bang Izur, Kang Izur, Denny gitu ya. Jadi kan ada lagu Pengkabean. tingkat pengkabean generasi kedua, Oh, P Project. Jadi Padayangan project dulu baru P Project. Nah, di Padayangan project itu ada satu lagu gini. Nasib anak kos gitu. Itu kita presetin tuh. Nasib anak sos, Iya. mau masuk fisika tapi otak nggak bisa, terpaksa masuk A2. Untuk membanggakan diri. Iya. Zaman dulu memang kita bangga. Bener. Masuk A1, A2 kita Iya, emang bangga. itu. Wih, pinter, cerdas. itu Tapi emang. kan daripada di tengah jalan putus. Jadi veteran. Daripada gua Daripada jadi anggota veteran gitu. mendingan gua jadi karyawan. Ya, adik-adik dan sobat jelatah, ini luar biasa perbincangan kita ya. Inilah kami ya, beda angkatan tapi kita sama tujuan. Kita punya energi yang sama, punya gelombang yang sama. Persahabatan kami tidak lekang oleh waktu. Tadi di awal saya bilang bahwa saya dengan kakak-kakak ini tidak pernah ketemu sama sekali dari mulai saya masuk ya. Tapi begitu ada media sosial, kita coba memotivasi ya, membuat inovasi baru gitu ya, kita buat acara seperti ini, akhirnya kita dipertemukan dan ini ternyata asik. Tadi Kalena gitu ya sempat hubungi rekan-rekan yang ada di Kupang ya, kemudian ada di Kerawang gitu, luar biasa, saya bilang kakak-kakak ini ikatan persaudaraannya ajib gitu ya, dan ini perlu kita jaga ya, para sobat ASN yang masih di luar sana, yang masih berkutat dengan hal-hal yang apa sih gitu ya, Duniawi. Kita dunia apa? Dunia Dunia lain. Dunia lain. Ayolah ya,
kita kumpul ya, kita guyup ya, kumpul betul. seperti ini Biar nggak awet perlu, muda, biar awet iya muda. nggak perlu harus yang bawa apa tenteng apa, tapi kalau nggak bawa tenteng apa kebangetan gitu. Kayaknya dia gini kan. Tenang aja. Kakak-kakak halus. ya, kakak-kakak ASN 92 yang datang ke studio ASN 92 ya, nggak perlu bawa apa-apa, tapi yang nggak bawa apa-apa kan kita catat. Kayaknya kita catat nih. Terakhir, kakak-kakak mohon izin, tolong satu aja, entah satu kalimat gitu ya, atau satu paragraf, asal jangan satu buku ya, nanti kelamaan. Jangan dari yang pertama. Oke, sebentar, saya punya trik ya. Jangan saya dari punya trik. veteran. Dari adik-adik yang paling muda. Ya, saya kepengen di akhir tayangan ini, tapi bukan di akhir episode ya. Nanti ada episode yang berikutnya ya, Siap. yang kita akan hadirkan lagi, kita mix lagi ya, yang belum hadir gitu ya. Mungkin nggak akan di ruangan ini, tapi ruangan lebih besar gitu ya, supaya akan lebih guyup, mungkin 10 orang, 15 orang nantinya ya. Kita bikin talk show besar gitu ya, podcastnya gitu ya. Nah, satu motivasi dari kakak-kakak buat para ASN ataupun adik-adik yang masih sekolah. Nah, ini kan tadi bilang jangan yang paling tua. Jangan veteran. Kita pakai gaya lama. Om Pimpah. Yang udah lama nggak pernah kakak-kakak ini lakukan. Om Pimpah. Ayo Om Pimpah. Ayo. Om Pimpah layum gambreng. Siapa? Paling muda. Yang tiganya Om Pimpah lagi. Yang tiga lagi Om Pimpah. Satu kali lagi. Udah. Semuanya. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Om Pimpah layum gambreng. Ya, Dua. Yang kedua. Sweet. Udah lu gua tua. lu aja. Ini hak veto. Daripada dilaporan Bung Air ini ya. Oke, silakan Kak Reti. Apa tadi maksudnya? Motivasi buat rekan-rekan ASN 92 yang masih di luar belum gabung dengan kita, terus kemudian buat adik-adik yang masih di sekolah, apa motivasinya untuk ke depan? Buat adik-adik yang masih sekolah, terutama di 92, ya maju terus untuk menjayakan 92. Untuk ASN yang belum gabung, mari kita bergabung. Tawa-tawa ceria. Oke, Bang Eri. Untuk adik-adik yang masih sekolah, saya mohon hargailah guru-guru kita. Toh mereka juga nggak berharap banyak dari kalian, tapi kalian yang berharap banyak dari mereka. Yes. Terus untuk rekan-rekan ASN yang masih ada di luaran sana yang belum bergabung dengan ASN 92, mari kita sama-sama bangun ASN kita, alumni kita. Beda angkatan, sama tujuan. Sama. Terima kasih. Silakan dong. Untuk adik-adik yang masih sekolah di 92, hargai guru-guru kita. Jangan sampai kayak kita-kita ini yang apa namanya? Nakal tapi tetap bahagia. Nah, untuk yang ASN dihukum tetap Ya. bahagia. Untuk ASN yang belum hadir ke sini, dimohon ke sini. Nanti kita akan bertawa-tawa ceria. Saling guyup rukun. Iya. Oke, Pamungkas dari Kalena. Oke. Kakak paling tua. Nah, iya. Buat adik-adik 92 yang saat ini masih belajar di 92, Iya. yang satu saya ingat, guru adalah pahlawan. Jadi Tanpa kita ada harus hormati dia. Tanpa dia, mungkin kita nggak pernah bisa ada di sini. Iya. Tanpa dia, teman-teman nggak akan bisa sukses. Kenapa? Karena jasa dia, jasa guru yang menghantarkan kesuksesan kita di masa depan. Amin. Sukses ya buat adik-adik. Buat teman-teman yang belum sempat belum sempat gabung nih sama kita. Ayo dong, gaul dong, support ASN 92 menjadi wadah buat kita menjadi satu Beda angkatan. pertemanan, satu Tujuan. wadah. Jadi seperti tulisan di ini, B alumni 92, ASN alumni 92, beda angkatan, sama tujuan. Itu motonya. Keren banget. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah hadir ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, tawa-tawa. Tapi mohon maaf, kopinya ketinggalan tadi di luar. Sama snacknya ketinggalan ya. Nanti menyusul ya. Iya. Siap. Sekali lagi buat adik-adik yang masih di bangku sekolah, kalau saja pensil itu bisa berbicara, mungkin tak pernah akan ada guru di dunia. Kalau saja secari kertas itu lembar demi lembar bisa berbicara menyampaikan kepada kita, maka tak perlu ada sekolah sebesar itu yang menampung kita.
Kalau saja papan tulis itu bisa memberikan gambar dunia sampai ke pelosok-pelosok, mungkin kita tidak perlu lagi kita belajar dan belajar. Tapi dengan adanya guru, semua bisa dihantarkan. Kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa mengenal warna, kita bisa mengenal dunia. Jadi yuk sama-sama kita bantu guru kita. Bukan berarti kita memberikan sesuatu apapun ke tidak. Tapi bantu, luangkan waktu kita untuk belajar dengan tekun pada saat beliau-beliau itu ada di kelas. Permudah urusan beliau, insya Allah. Adik-adik begitu kelas sekolah akan dipermudah urusannya. Amin. Buat kakak-kakak ASN 92, yuk kita kumpul, ya. Kita kumpul, kita ngopi bareng, ngobrol bareng, bincang-bincang nanti seperti ini lagi. Ya, kita ceria, tidak ada beban, lupakan urusan, ya. Bukan berarti kita nggak punya urusan, tidak perlu pikirkan, tapi tidak. Yuk, mungkin dengan berkumpul ini, masalah yang kita hadapi akhirnya bisa terpecahkan. Amin. Oh, ternyata ada Kalena loh yang bisa begini. Oh, ternyata ada Bang Eri yang bisa begini. Oh, ada Kak Nung loh. Oh, ada Kak Rati yang bisa membantu begini. Itulah gunanya silaturahmi, gunanya kita bertemu. Ya. Jangan lupa yang paling terpenting setelah nonton tayangan ini, like and subscribe. Panteng terus podcast kita di ASN 92. Beda Beda angkatan sama tujuan.